إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar setelah Islam dan iman adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita jaga keislaman kita jaga keimanan kita jaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan yang meniti jejak beliau dengan baik sampai hari pembalasan. Pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang berlandaskan ilmu yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an, ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis-hadisnya yang sahih sesuai dengan pemahaman salafun saleh ridwanullah ajma'in. Takwa yang seperti inilah yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berbekal dengannya, dan dialah bekal yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kenikmatan atau kebaikan, ada yang diuji dengan kekurangan, kesedihan dan musibah. Ada seseorang yang bertambah keimanannya dengan ujian tersebut. Ada pula yang malah longsor dan lengser dari agamanya karena ujian tersebut. Ada seseorang yang dahulunya berpegang teguh dengan akidah dan tauhid yang benar, berbalik berbuat syirik karena tidak tahan dengan ujian dan cobaan. Ada seseorang yang dahulunya sangat konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan sunnah itu pudar dari dalam dirinya karena tidak tahan dengan ujian dan cobaan.
ada seseorang dahulunya adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi ahli maksiat karena tidak tahan dengan ujian dan cobaan. Ada seseorang dahulunya sangat rajin pergi ke majelis ilmu, tiba-tiba sekarang tak terlihat lagi karena tidak tahan dengan ujian dan cobaan. Disinilah pentingnya istiqomah apapun keadaan kita. Maka pada kesempatan khutbah ini kita akan sebutkan di antara ayat dan hadis terkait keutamaan istiqomah, makna dan kiat-kiat agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian dari istiqomah. Yang dimaksud istiqomah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus atau yang benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang menunjukkan keutamaan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-30. Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang istiqomah dan teguh di atas tauhid, teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun akan memberi kabar gembira padanya ketika maut menjemput. Janganlah takut dan janganlah bersedih. Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat tersebut. Janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta dan tanggungan utang, karena malaikat Jibril nanti yang akan mengurusnya. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membaca ayat di atas yang kita baca tadi, ia pun berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan istiqomah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata, Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak aw ghairak. Qala qultu amantu billah tsumma istaqim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu. Dalam hadis Abu Usamah dikatakan, selain engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah dalam ucapan tersebut. Demikian khutbah pertama ini kami sampaikan terkait arti dan keutamaan istiqomah. Mudah-mudahan satu ayat dan satu hadis di atas dapat menjadi dorongan kita untuk istiqomah di atas keimanan. Walaupun terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh, maka dalam hal ini kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kekurangan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah tidaklah muncul dengan sendirinya di dalam diri kita. Ada usaha-usaha yang harus kita laksanakan agar tercipta sebuah keistiqomahan. Ada beberapa kiat atau sebab utama yang bisa membuat seseorang tetap teguh di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiat yang pertama agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala menubuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang lalim atau orang yang zalim dan berbuat apa yang dikehendakinya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27. Tafsiran ayat, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dijelaskan dalam hadis berikut ini. Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika seseorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, di antara kiat agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mengkaji Al-Qur'an dengan menghayati dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Al-Qur'an dapat meneguhkan hati orang-orang beriman dan Al-Qur'an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah Ruhul Qudus atau malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu dengan benar untuk menubuhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-102. Oleh karena itu, Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur untuk menubuhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga agar kita kokoh istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah iltizam, berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah seseorang dituntun untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai atau terus-menerus dalam beramal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sesekali saja dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Umar atau Ibnu Umar dicela karena meninggalkan amalan salat malam. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda padanya, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Demikianlah khutbah yang ringkas ini. Semoga khutbah yang ringkas ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik." Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai pembolak-balik hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana